Saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Luar biasa. Di depan lautan manusia, Presiden Prabowo telah berpidato dengan sangat hebat. Pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya agar tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kami akan bekerja agar semua anak-anak Indonesia bisa sekolah gratis. Itu perjuangan kami. Kami yakini ini adalah salah satu pidato terbaik Pak Prabowo. Dalam pidato ini, Pak Prabowo dengan tegas akan membabat habis para koruptor dan ini sepenuh hari pekerja ya ini. akan mengesahkan undang-undang perampasan aset. Masalahnya maling-malingnya juga banyak. Saudara-saudara sekalian, malingnya banyak. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Amin, insya Allah. Hai, kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Ramai sekali. Hentikan kalian mencuri uang rakyat. Hentikan. Ini amaran keras ya dari Presiden Pak Prabowo. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Undang-undang perampasan aset. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Dan saking Enak seriusnya aja. Pak Prabowo untuk membabat habis Main-main para ya. koruptor, Pak Prabowo telah menyampaikan rela mati untuk rakyat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Masya Allah. Wah, luar Sayyidina biasa ya. Dan Muhammad. masih ada banyak hal yang sangat penting lainnya yang disampaikan dalam pidato hebat Presiden Prabowo ini. Baik, untuk lebih jelas dan lengkapnya, mari kita saksikan sama-sama pidato terbaru Presiden Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terima kasih saya diundang hari ini, dan terutama saya mau ucapkan terima kasih 5 kali saya maju pemilihan presiden, 5 kali saya maju, 4 kali kalah. 4 kali kalah guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi siapa yang bisa menolak ketentuan Allah kan? Gue kalah, lu ketawa lagi. Gila, gue kalah lu ketawa. Walaupun saya 4 kali kalah, buruh selalu mendukung saya. Terima kasih. Masya Allah. Buruh selalu mendukung Dan Presiden Pak Prabowo. karena itu, saudara tidak pernah tinggalkan saya. 4 kali saya kalah, yang kelima kita menang, saudara kalian. Alhamdulillah. Perjuangan ya, perjuangan. Jadi saya ingin sampaikan di sini, saya merasa menjadi presidennya buruh, Jadi presiden buruh, presidennya Persatuan petani, Pekerja. presidennya nelayan, presidennya orang yang susah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Insya Allah, amin.
pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya agar tidak ada anak Indonesia yang lapar. Masya Allah. Kami akan bekerja agar semua anak-anak Indonesia bisa sekolah gratis. Itu perjuangan kami. Gratis ya, semua harus mendapat pendidikan yang sewajarnya. Kami akan bekerja keras agar semua warga negara Indonesia bisa dapat pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Insya Allah. Dan bisa dapat obat yang semurah-murahnya. Ini perjuangan kami. Kami sudah melihat, kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya maling-malingnya juga banyak. Hartanya banyak, malingnya juga banyak. Masya Allah. Betapa susah sekali kan, tapi itulah harus dipikirkan oleh para pemimpin. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Insya Allah, insya Allah. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Ini amaran keras ya dari Bapak Presiden. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Sudah lama ya, sejak lahir. Betul? Mungkin lebih lama dari kalian-kalian ini semua, ya? Hah? Gue ini udah lama jadi orang Indonesia. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua. Aduh, ramai sekali ya yang datang dan hadir memberi support. Saudara-saudara, kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena aku tahu tipu-tipu mereka, gue tahu semua tuh. Aduh, habis nih, disikat habis. Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dengan macam-macam ya, jangan macam-macam. Dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian. Ditarik balik nih, Masya Allah. Karena saudara-saudara, saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang dasar kita kuat, dasar undang-undang kita kuat, bumi dan air dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara.
milik negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah Undang-Undang Dasar. Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup ya. Lanjut Kalian katanya. nggak kepanasan? Panas ya cuacanya, itu kelihatan banget udah keringatan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Memperjuangkan nasib para buruh, para pekerja. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wah, perlindungan Wakil untuk Ketua pekerja DPR rumah yang tangga. hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing. Outsource dari pekerja-pekerja luar ya. Kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Udah Kalau keringatan mereka ibunya tidak nih. investasi, Panas. tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor
150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi Setuju. negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada Banyak yang ya agihannya diberikan kepada menderita. rakyat. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Benar. Ini nggak benar. Iya, terus ide harus sampai kepada orang yang memerlukan, orang yang betul, orang yang tepat, ya kan? Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Nah, itu tadi kita dapat saksikan pidato terbaru Pak Prabowo sempena sambutan Hari Buruh atau Hari Pekerja pada 1 Mei yang lalu. Dan hebat sekali pidato Pak Prabowo. Banyak lautan manusia yang datang untuk mendukung dan menyokong Pak Prabowo. Pastinya dia dengan begitu lantangnya menyatakan harus membabat semua para koruptor dan mengembalikan apa yang hak rakyat kepada hak rakyat, mengembalikan hak rakyat yang telah diambil oleh para koruptor kembali kepada rakyat. Itu persoalan yang Asnat cakapkan tadi. Perampasan aset itu untuk dikembalikan kepada rakyat. Dan luar biasa penyataan yang dikatakan dia sanggup mati, ikhlas rela mati untuk rakyat Indonesia. Dia tidak mahu melihat anak Indonesia yang kelaparan, dia tidak mahu melihat anak-anak Indonesia yang tidak mempunyai pendidikan. Justru itu dia mahukan semua pegawai-pegawai ataupun semua yang di bawah kepimpinan Pak Prabowo memastikan mereka itu menjalankan dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya bagi memastikan seluruh Indonesia mendapat manfaat daripada kepimpinan yang ada sekarang ini. Dan pastinya luar biasa banget kita melihat apa yang dinyatakan oleh Pak Prabowo. Sangat-sangat intensif, dia sangat-sangat untuk begitu semangat sekali untuk menghapus para korupsi di Indonesia dan memberikan yang terbaik buat rakyat. Video ini sebenarnya panjang lagi durasinya. Jika kalian mau nonton video penuh bisa klik link di bawah ini ya. Oke, kalau menurut kalian kayak gimana apa yang telah dinyatakan oleh Pak Prabowo? Beberapa undang-undang yang bakal dibuat juga untuk para pekerja khususnya, memberi manfaat kepada para pekerja di Indonesia dan pastinya memberikan respon yang sangat positif mendapat respon sangat positif daripada masyarakat Indonesia seluruhnya. Okey, tutup komen di bawah supaya juga bisa faham dan bisa tahu pandangan kalian mengenai isu ini. Sampai ketemu lagi insya-Allah lain video. Jaga diri semua. Terima kasih yang telah mendukung Astan channel ini dari dulu sampai sekarang. Yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan saja butang subscribe. Kerana subscribe itu kan gratis aja, geng. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.